Shalom, jemaat Daat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya kasih Allah senantiasa melingkupi saudara dan saya. Mari kita mulai ibadah online pada malam hari ini dengan tema hati. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman-Nya, mari saya mengajak jemaat Daat untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami mau belajar kebenaran firman-Mu tentang hati. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bertakhta di dalam kehidupan kami, khususnya hati kami. Engkau sendiri yang mengoreksi hati kami, sehingga hati kami benar, hati kami sungguh terarah kepada Tuhan. Kami mempunyai roh takut akan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan bukan dengan kata jasmani kami, tetapi dengan mata rohani kami, dengan mata hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati jemaat Daat dimanapun berada, sehingga ibadah pada malam hari ini sungguh menjadi berkat bagi jemaat Daat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati yang tidak benar, pada malam hari ini Tuhan bereskan, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh dikenan oleh Engkau, dan setiap saat dia menghadap Engkau, apapun yang dihadapi, jemaat-Mu mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Jemaat-Mu mendapatkan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang letih lesu dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat Daat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang hati pada malam hari ini. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 terjemahan baru dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sesuatu yang dikatakan untuk senantiasa menjaga hati dengan segala waspada, supaya terpancar kehidupan. Karena dari hati itu ada banyak sekali yang tersimpan yang tidak benar. Kalau kita tidak berawas-awas, maka hati ini akan mudah terkontaminasi. Kalau hati ini menyimpan hal-hal yang tidak benar, maka kita tidak bisa memancarkan sebuah kehidupan. Dan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu baik-baik, disuruh jaga hati baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi kalau hati itu kita tidak bisa menjaga, dikatakan di sini hati itu menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita itu serong, yaitu jalan hidup kita jadi serong. Kalau hati kita cemar, maka kita pun mempunyai jalan kehidupan yang cemar juga. Tuhan senantiasa katakan untuk kita menjaga hati dengan baik. Bahkan di dalam versi mudah dibaca dikatakan begini, di atas segala-galanya hati-hatilah, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi hati ini ternyata sangat penting. Kalau kita tidak berhati-hati, karena apa yang kita pikirkan itu, pikiran itu kan muncul dari hati ya. Bukan pikiran, bukan hati terus muncul di pikiran, bukan. Dari pikiran ini senantiasa tumbuh dari hati kita dulu. Jadi kalau saya itu merenung dari hati, itu muncul di pikiran saya, oh begini, seperti itu. Jadi enggak saya pikirkan terus langsung tak simpan di hati, gitu enggak kalau saya. Jadi saya langsung merenungkan di hati saya paling dalam. Supaya apa? Melalui hati ini kita itu bisa betul-betul berhati-hati, berawas-awas. Karena terhadap setiap apa yang kita pikirkan ini mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari
kita senantiasa berawas-awas ya. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, kalau kita berawas-awas, kita itu mempunyai hati yang senantiasa terjaga, maka kita akan senantiasa hidup untuk takut akan Tuhan. Dan kita di dalam cara menimbang sesuatu, itu kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Hikmat itu ada di dalam hati kita. Dikatakan begini ya, orang yang mempunyai hikmat adalah orang yang mengerti akan situasi sekeliling. Jadi kita tidak bisa sembrono. Situasi sekeliling kita itu kita dapat tangkap dengan hati kita ya. Apalagi kalau seorang pedagang, dia berdagang itu kan otomatis melihat situasi ya, perputaran keuangan, perputaran keadaan di sekeliling, itu kita harus bisa menangkap dengan baik gitu ya. Dan hikmat itu akan menentukan baik buruk. Oleh karena itu kita harus senantiasa berawas-awas dengan hati kita, sehingga kita dapat menangkap sesuatu yang baik, dan semuanya itu untuk perjalanan kehidupan kita. Saya mengambil sebuah contoh ya, 12 pengintai. 10 pengintai, padahal dia itu melihat di dalam kondisi yang sama, tapi 10 pengintai ini dia merasa takut karena di depannya itu ada raksasa, ada sesuatu yang menakutkan. Tapi 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, dia melihat, dia menangkap sesuatu itu senantiasa baik. Meskipun di situ banyak hambatan, meskipun di situ banyak rintangan, tapi dia menangkap bahwa semuanya itu baik. Nah, kalau semuanya itu baik, dari hati dia tangkap, maka dari pikiran itu akan muncul bahwa tempat ini pasti baik. Itulah penimbangan ya. Penimbangan di dalam kehidupan orang percaya. Seperti halnya Daud ya. Daud pada waktu dia itu di Gua Adulam, dia pun juga dikejar-kejar oleh musuh. Pada waktu dia masuk Gua Adulam, diikuti oleh orang-orang yang bermasalah. Dia menimbang dalam hatinya, dia tidak mengeluh, tapi dia menimbang dalam hatinya. Sehingga dia apa? Orang-orang yang bermasalah itu, saya percaya dia konselingi terlebih dahulu. Setelah dia konselingi, akhirnya muncul suatu pengertian bahwa orang-orang ini akan dapat dididik untuk menjadi laskar-laskar yang kuat. Sehingga melalui semuanya itu, Daud menjadi seorang pemenang. Daud menjadi seorang kepala pasukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Dan bahkan pada waktu Daud mengalami sebuah problema tentang Siklak dibakar ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, di situ Daud itu setelah melihat Siklak terbakar, semuanya dicuri, tapi Daud ini mendekatkan hatinya hanya kepada Tuhan ya. Pada waktu itu Daud sudah mulai istilahnya dengan para prajurit itu mau dilempari batu. Tapi Daud ini mendekatkan hatinya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menguatkan hatinya. Daud memandang Tuhan. Dia mengatakan, bisakah ku kejar musuh ini? Tuhan menolong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari sini, kalau hati kita itu benar, Tuhan itu turut campur tangan. Tuhan itu menolong. Karena melalui hati ini akan terbentuk sebuah karakter yang kuat di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa mendekatkan hati kita kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh, karena di dalam Kristus ada jaminan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dari sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan minta kita supaya menjaga hati? Tujuannya supaya kita memiliki hubungan yang manis dengan Bapa. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Melalui hati ini kita dapat melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 dikatakan bahwa orang yang suci hatinya dapat melihat Tuhan. Saya mengajak jemaat Daat
untuk senantiasa berawas-awas dengan hati, untuk menjaga hati itu dengan baik, ya. Supaya apa? Hubungan itu harmonis dengan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita terpelihara dengan baik? Itu ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yaitu ada sebuah perintah yang dapat kita lakukan. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Adalah sebuah iman. Hati ini juga akan membentuk karakter iman di dalam kehidupan kita. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan perintahnya adalah suatu kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya dibaca dan didengar, tetapi dilakukan sampai menjadi gaya hidup. Jadi bagaimana caranya memelihara hati kita? Yaitu kita harus mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku. Melalui firman Tuhan yang menjadi gaya hidup, maka akan membuka jalan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah juga pemikiran, mengapa orang gagal menjaga hati? Karena apa? Karena dia mempunyai hidup yang tamak. Dia tidak mau berbagi kasih. Dia tidak mau menabur. Dia mau semuanya untuk diri sendiri. Dia serakah, ya, mementingkan diri sendiri. Jadi dia tidak melihat bahwa di sekitarnya ada juga orang-orang yang hidup, yang perlu kasih, yang perlu juga untuk dirangkul, yang perlu juga untuk diberkati. Dia tidak pentingkan itu. Yang penting aku. Seperti dikatakan di dalam Amsal, ya, 30 ayat 15 dikatakan begini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Inilah orang tamak, orang serakah yang mementingkan diri sendiri, ya. Dia tidak punya kasih. Dia hanya mengatakan bahwa semua untukku, semua untukku. Dia tidak punya belas kasih kepada yang lain. Ini tidak boleh, saudara. Karena apa? Kita tidak akan bisa menjaga hati kita dengan baik. Melalui hal ini, hati kita itu kalau kita tamak, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Berdoa yang sampai nangis, sampai delosor. Kalau hatimu tidak beres, kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tuhan mau mempunyai orang yang benar-benar punya karakter yang baik. Melalui hati akan terasah orang itu menjadi rendah hati, ya. Orang itu bisa mengalami sebuah keajaiban mujizat melalui hati. Jadi kita jangan mengambil hak orang lain, ya. Kita jangan serakah. Ada 3 hal yang membuat kita ini merasa tidak cukup. 4 hal merasa tidak cukup. Itu ada juga, ya. Kalau di dalam kitab Amsal kita baca tadi di pasal Amsal 30 ayat 15. Itu semua untukku. Jadi rasanya itu tidak cukup. Seperti gitu, ya. Seperti coba saya ambil di sini. Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukmu. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari sini kalau kita sudah menerima, kita merasa itu tidak cukup, kurang terus, ya saudara. Ada sebuah contoh, ya, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ini tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang tinggal di rumah Tuhan, mestinya untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi sama orang Yahudi dibuat untuk apa? Jual beli. Saya bacakan di ayat 15 sampai Tuhan Yesus itu marah. Ayat 15 dikatakan gini.
Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Tuhan Yesus marah melihat apa? Mestinya rumah Tuhan itu untuk memberikan ukupan, untuk memuja Tuhan. Tetapi di sini dia untuk berjualan. Ayat 16 dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bait suci itu terdiri dari 3 ruangan ya. Ruangan kudus, ruangan maha kudus, ruangan kudus, dan pelataran atau halaman. Mestinya halaman itu untuk orang-orang, yaitu luar dari orang-orang di luar Yahudi. Misalnya saudagar-saudagar yang ingin istirahat di tempat itu. Tetapi sama orang Yahudi itu dipakai juga untuk berjualan. Jadi tidak diberi tempat, dia mengambil tempat orang lain. Mestinya pelataran itu disediakan untuk bangsa-bangsa, tapi diambil juga. Inilah sifat serakah, sifat tamak. Sehingga apa? Dia tidak pernah merasa cukup. Ini yang membuat apa? Tuhan Yesus marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus marah dengan orang-orang Yahudi ini. Dia mengatakan bahwa kamu enggak punya belas kasihan. Saya mengajak jemaat Daat, mari kita mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang cinta akan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan harus di atas segala-galanya. Hati kita jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Tapi hati kita harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dihadapkan kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah Tuhan minta ya, supaya kita benar-benar mempersembahkan hati yang benar, supaya kita mempunyai ibadah yang sejati. Dan larangannya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita itu mempunyai hati yang benar, hati yang baik, hati yang tulus, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan memberikan sebuah persembahan yang sejati, meluap dari hati kita. Dan kita tidak akan menjadi seperti dunia, sehingga kita dapat membedakan mana yang dikehendaki Allah. Tadi kan yang dikehendaki sama Tuhan Yesus, supaya menyediakan tempat bagi bangsa-bangsa, dan supaya rumah Tuhan bukan untuk berjualan seperti itu, tapi pergunakan benar-benar untuk ibadah. Nah, ini yang membuat Tuhan itu marah sampai membuat cambuk dan mengusir para pedagang-pedagang itu keluar dari bait Allah, keluar dari bait suci. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus berawas-awas hati ini sebagai penimbang, mana yang benar dan mana yang tidak. Melalui sebuah penimbangan-penimbangan ini dari hati kita, maka kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Seperti apa yang dikatakan Roma 12 ayat yang ke-2. Bahkan dikatakan di dalam Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar. Jadi Yesus setelah marah-marah mengajar ya. Dikatakan juga rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Jadi tadi sudah saya sampaikan, punyailah hati yang bisa membedakan. Sehingga Yesus pun dalam pengajarannya pun memberikan suatu pengarahan bahwa rumah Tuhan itu
untuk segala bangsa. Jadi bukan dijadikan sebagai sarang penyamun, tapi rumah segala bangsa dalam arti memberikan tempat bagi bangsa-bangsa, memberikan tempat bagi orang lain. Supaya apa? Kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tujuannya apa? Hati ini untuk terarah kepada Tuhan. Ada sebuah tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan hati orang percaya, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku, kata Tuhan, yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Hati kita, tubuh kita, ini adalah bait Roh Kudus. Tuhan minta supaya hati kita ini menjadi mezbah, karena rumah Tuhan itu adalah disebut juga rumah doa bagi segala bangsa. Kita juga melalui hati kita mempunyai belas kasihan kepada bangsa ini, kita mempunyai belas kasihan kepada pemerintahan, kita mempunyai belas kasihan kepada Indonesia, kita punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita apa? Kita berdoa untuk mereka semua. Sehingga apa? Ada keamanan, ada kebenaran, ada intervensi surga. Tuhan turut campur di dalam negeri kita. Tuhan yang mengendalikan situasi negeri kita untuk terus jadi baik. Jemaat Daat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, berawas-awaslah dengan hatimu. Jagalah dengan sungguh-sungguh melalui hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan. Maka di sini engkau akan dapat melihat terang. Engkau akan melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup orang percaya. Hati menentukan segalanya. Kalau kita menjaga hati dengan segala waspada, maka ada kehidupan. Kalau kita jaga hati dengan baik-baik, karena hati itu yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita berkata, hati itu segala di atas segala-galanya, ya, kita harus berhati-hati dengan sekeliling terhadap apa yang kita pikirkan, karena pikiran kita itu mengendalikan kehidupan kita. Saya mengajak jemaat Daat dimanapun berada, mari kita memelihara hati kita dengan baik. Hati ini yang menentukan kehidupan kita untuk berhasil apa tidak. Melalui hati ada penimbang baik dan juga yang tidak baik. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga hati kita bersedia untuk dikoreksi. Hati kita senantiasa terpelihara dengan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kalau kami Tuhan memberikan hati kami untuk Tuhan, menyerahkan hati kami untuk Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami siap untuk dikoreksi, kami siap untuk dibedah, kami siap untuk dioperasi. Kalau ada hati yang tidak benar, Tuhan, biarlah Engkau sendiri beracara di dalam setiap hati kami. Kalau kami ada dosa, ampuni kami. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami dengan kuasa darah, sehingga kami mempunyai hati yang benar-benar murni. Kami percaya Tuhan, melalui perjalanan kehidupan, hati kami ini yang akan memberikan penentu di dalam kehidupan kami, tentunya bersama dengan Tuhan.
Kami mau Tuhan mempunyai hati yang benar. Hati ini juga menentukan iman kami. Hati ini juga Tuhan menentukan kehidupan kami. Biarlah iman ini terus bertumbuh melalui hati kami Tuhan. Terus hati kami ini, iman kami ini Tuhan bangkit dan terus menjadi kuat di dalam Engkau. Sehingga kami benar-benar melihat terang-Mu. Karena Engkau menghendaki supaya kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Melalui hati yang hancur, kami mengasihi negeri ini. Melalui hati yang hancur, kami mempunyai roh belas kasihan bagi bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Kami percaya umat-Mu pada malam hari ini sudah dibereskan hatinya. Karena hatinya terpaut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.